Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno STP MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Sebelumnya saya juga berterima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Formulasi Pati Singkong, Manihot Utilissima, dan Daging Ayam terhadap Mutu Sensori Stik Kong Ayam sebagai inovasi peningkatan pangan lokal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Ketergantungan pada beras dapat mengakibatkan potensi bahan pangan lokal akan sangat berbahaya. Secara nasional, Indonesia menggantungkan pemenuhan tepung terigu sepenuhnya pada impor. Sekalipun impor beras menunjukkan gejala penurunan, impor gandum memperlihatkan peningkatan. Hal ini yang sedang terjadi pada perubahan pola konsumsi masyarakat, menurut F. Istiad-Miningsih tahun 2015. Dari sekian banyak bahan lokal yang berpotensi terdapat satu bahan lokal yang dapat berpotensi menggantikan beras sebagai bahan pangan pokok, yaitu singkong. Untuk mengurangi tingkat konsumsi pangan yang berasal dari terigu dan beras, peneliti berinisiatif untuk melakukan inovasi terhadap makanan yang berasal dari benua Eropa, atau biasa disebut Western food. Menurut Chef Nonot, Chef Hotel Horizon Ultimaris Yogyakarta, ciri khas dari Western food ada 3, yaitu teknik memasak, proses penyajian, dan wine. Karena orang Eropa lebih suka menggunakan wine dalam setiap masakannya agar menambah cita rasa masakan itu sendiri, dan juga orang Eropa menyukai cita rasa yang alami, sehingga proses memasaknya pun cepat. Namun dalam hal ini peneliti akan sedikit merubah ciri khas Western food dengan mengolah masakan tanpa menggunakan wine, karena wine jarang sekali digunakan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menentukan resep produk stik singkong ayam yang tepat dengan pati singkong, dan untuk mengetahui penerimaan sensori masyarakat terhadap produk stik ayam, stik singkong. Hipotesis penelitian ini ialah untuk mendapatkan resep formulasi yang tepat dalam membuat stik ayam dengan substitusi pati singkong, dan untuk mengembangkan formulasi substitusi pati singkong terhadap sensori stik ayam sebagai inovasi pangan lokal. Bahan utama stik adalah daging ayam yang dipotong, bisa daging sapi, kambing, ayam, dan ikan. Stik dimasak dengan cara dipanggang. Meskipun dapat digoreng atau digrill, stik biasanya disajikan dimasak maupun dibakar, mulai dari sirloin hot plate, tenderloin hot plate, lalu chicken stick hot plate, udang hot plate, sampai chicken manhole steak. Sesuai dengan namanya, menggunakan kata hot, aneka stik lebih nikmat disajikan dalam keadaan panas, kebul-kebul. Tingkat kematangan stik ada 3, yaitu pada stick rare, sebagian besar masih berwarna merah. Suhu daging ketika selesai dimasak adalah 49 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, setara dengan 120 derajat Fahrenheit. Stik medium adalah cara memasak antara rare dan well done. Bagian tengah daging masih berwarna merah dan sisinya berwarna merah muda. Suhu daging ketika selesai dimasak adalah 60 derajat Celcius sampai 63 derajat Celcius, atau setara 140 derajat Fahrenheit. Well done, stik yang dimasak well done tidak memiliki warna merah. Biasanya para penggemar stik tidak menginginkan stiknya dimasak well done. Suhu daging ketika selesai dimasak adalah 71 derajat Celcius atau setara 160 derajat Fahrenheit. Stik yang dimasak pada kondisi ini tekstur dagingnya lebih keras dari rare. Singkong atau dengan nama latin Manihot utilissima. Di Indonesia, singkong menjadi bahan pangan pokok setelah beras dan jagung. Seiring perkembangan teknologi, singkong dijadikan bahan dasar pada industri makanan dan bahan baku industri pakan. Selain itu digunakan pula pada industri obat-obatan, menurut Prihatman tahun 2017. Adapun kandungan gizi singkong yaitu kalori sebesar 146 kalori, protein 1,2 gram,
lemak 0,3 gram, karbohidrat 34,7 gram, kalsium 33 mg, fosfor 40 mg, besi 0,8 mg, air 12 gram, dan vitamin B 0,16 mg menurut DKBM tahun 1967 Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana diagram alir pembuatan stik kong ayam. Bahan-bahan dicampur, dicetak sesuai perlakuan, kemudian dikukus selama 15 menit. Setelah itu diberi tepung panir dan dilakukan penggorengan dengan metode deep frying. Parameter yang diamatin ialah analisis pH, analisis rasa, analisis aroma, analisis tekstur, analisis penampilan, dan uji organoleptik. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, analisis pH. Menurut Suradi tahun 2004 menyatakan bahwa kenaikan nilai pH daging segar dipengaruhi oleh pemanasan dengan metode pemasakan basah maupun kering seperti microwave. Pada analisis rasa, menurut Sudrajat tahun 2003 menyatakan bahwa proses pemanasan yang terjadi pada daging akan mendegradasi protein, menguapkan air, dekomposisi asam amino, dan mengakibatkan jaringan ikat mengalami pengembangan sehingga akan mempengaruhi kesan juicy pada daging. Pada analisis aroma, menurut Amerina et al. Tahun 1965 menyatakan bahwa kadar lemak dan umur banyak mempengaruhi aroma. Umur ternak yang lebih tua mempunyai aroma yang lebih kuat daripada daging ternak muda. Pada analisis tekstur, menurut Vasanti dan Dusyantan tahun 2006, lamanya proses pemanggangan pada daging akan berpengaruh terhadap nilai keempukan dan kesan juicy. Pada analisis penampilan, menurut Amelia tahun 2018 menyatakan bahwa stik dengan tingkat kematangan rare ditandai dengan daging stik yang ketika dipotong memiliki warna merah pada bagian tengahnya, dengan juicy yang membuat cita rasa daging menjadi sangat terasa. Stik dengan tingkat kematangan medium rare, daging bagian dalam stik masih terlihat agak kemerahan. Stik dengan tingkat kematangan medium well, bagian dalam yang berwarna merah muda, dan stik dengan tingkat kematangan well done dari segi penampilannya terlihat berwarna coklat dan tekstur kering. Sedangkan menurut Risnawati tahun 2008 menyatakan bahwa warna daging merupakan salah satu parameter spesifik dalam menentukan kualitas daging. Pada uji organoleptik ini ialah untuk mengetahui hasil tingkat kesukaan panelis terhadap produk, maka dilakukan uji panelis dengan metode organoleptik, yaitu uji kesukaan yang digunakan untuk mengkaji reaksi panelis terhadap suatu produk dengan menilai berbagai aspek, yaitu dari segi rasa, warna, tekstur, dan penampilan. Adapun anggaran dan biaya yang diperlukan pada stik kong ayam ini ialah jenis pengeluaran yang pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar 393.000 dan bahan sebesar 25.500. Jika ditotalkan, stik kong ayam ini sebesar 418.500. Adapun jadwal kegiatan penelitian, yaitu pada persiapan alat dan bahan, pembuatan produk, pengujian produk dilakukan pada bulan pertama. Sedangkan pada analisis data dilakukan pada bulan kedua dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan pertama dan kedua. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.